kawan-kawan, pada saat ini kami akan melaksanakan dan mengkaji semuanya kegiatan praktikum dari yang kami telah buat, dan kami akan menjelaskan kembali. Dan ada beberapa kesimpulan yang kami buat di sini. Yang pertama, aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernapas, bergerak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan, dan dapat berkembang biak. Baik, bagian yang kedua yaitu tentang tumbuhan putri malu. Jadi di sini tumbuhan putri malu yang berada di tempat kedap cahaya, daun-daun putri malu tersebut mulai mengatur. Sedangkan tumbuhan putri malu yang berada di tempat terang, daunnya akan membuka. Terima kasih. Yang ketiga, tujuan dari putri malu untuk mengaturkan daunnya sebagai alat untuk pertahanan diri dan hewan-hewan yang akan mengkonsumsinya, dan untuk melindungi simpanan airnya dan kehidupan yang digunakan oleh manusia. Yang kelima, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Selain itu, simbiosis komensalisme jika terjadi berlebihan juga akan dapat merugikan pihak lain. Misalnya, anggrek yang ada di tanam buah tiga atau tidak pada satu pohon mangga juga dapat menghambat pertumbuhan pohon mangga atau berkurangnya produktivitas buah mangga. Baik, bagian yang keenam yaitu simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berada saling menguntungkan. Dan contoh yang disebut di atas saling menguntungkan baik dalam hal mendapat makanan ataupun dalam mendapat tempat berlindung. Tujuh, pertumbuhan dan perkembangan kacang merah atau kacang hijau dapat kita simpulkan di situ bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel serta diferensiasi sel. Yang ketujuh, pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, yang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel. Dan proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah itu bertambahnya tinggi jumlahnya daun, diameter akar dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dapat berkembang tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun di dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu udara, tanah, nutrisi, dan kelembaban utara. Baik, nomor 9 yaitu tentang bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk ke dalam kategori bunga lengkap, di mana dia memiliki bagian utama putik dan benang sari, dan bagian aksesoris yaitu daun mahkota dan daun kelopak sebagai daun perhiasan dasar bunga dan tangkai bunga. Jadi bunga sepatu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian fertil dan bagian steril. Untuk ekosistem darat merupakan ekosistem atau bagian dari interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di sekitarnya, sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah darat. 11. Zat makanan atau gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
Baik, bagian 12 yaitu tentang telinga. Di mana telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Pada proses mendengar, ketiga bagian ini akan bekerja bersama. Jadi, telinga bagian luar berfungsi sebagai corong atau berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan mengalirkan hingga ke gendang. Telinga bagian tengah berfungsi untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk menyalurkan suara ke sistem saraf pusat atau yang dimaksud dengan otak dan membantu keseimbangan. Ketiga, proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar yang berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagian dalam, kemudian getaran diturunkan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diturunkan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuatkan getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik atau dikirimkan ke saraf pendengar pada otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Dengan demikian, kita juga bisa mendengarkan suara atau Yang keempat, sisir plastik setelah digunakan disebut dalam isi rambut kering, lalu dideretkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dari menempel pada kertas. Baik, bagian 15 itu tentang magnet. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, dan kobalt yang disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet yang disebut dengan non-magnetik. sekarang masuk pada gaya gesek, yaitu gaya gesek akan timbul jika dua buah permukaan beda saling bersentuhan atau berdampingan. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka akan semakin besar juga perkembangan panjangnya. Pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan lembaga lebih cepat melelehkan lilin dibandingkan besi atau kemingan. 19. Gelombang transferal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah lambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah lambatnya. Yang ke-20, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda yang ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tegak maya sama besar. Yang ke-21 yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin celung adalah maya sama tegak, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Nomor 22 yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, yaitu maya, tegak, bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Yang paling terakhir yaitu bagian stek. Stek juga merupakan suatu perlakuan pemisahan pemotongan beberapa bagian dari tanaman, akar, batang, daun, dan tunas agar bagian-bagian tersebut menjadi individual. Sebagaimana untuk memperbanyak dengan stek akan mendapatkan individu baru yang tingkat sama dengan hidupnya, seperti ketahanan terhadap penyakit, warna, keindahan bunga, dan lain-lain. Stek ini juga banyak dipilih oleh orang
karena caranya juga sangat sederhana. Salah satunya hubungannya yang sangat perlu dikembangbiakan dengan keseimbangan, yaitu tumbuhan mawar. Baik, demikian hasil praktikum yang kami laksanakan. Praktikum pertama, praktikum kedua, dan praktikum ketiga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Halo.